Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, hari ini pembahasan kita masih di modul 3 ya Bapak Ibu, yaitu modul kesehatan dan gizi. Lalu apa yang kita bahas? Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa sih 1000 hari pertama kehidupan ini penting? Tentu Bapak Ibu di sini ingin anaknya menjadi sehat, pinter, cerdas, tinggi. Iya nggak Bapak Ibu? Ya, tentunya semua menginginkan hal seperti itu. Jadi, agar anak-anak itu tumbuh dengan optimum, keluarga perlu memperhatikan masa penting. Masa penting itu kapan? Yaitu 1000 hari pertama yang dimulai dari sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun. Dalam kandungan selama berapa bulan Bapak Ibu? Selama 9 bulan atau 270 hari, dan selama anak setelah dilahirkan sampai usia 2 tahun. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita tonton film berikut ya Bapak Ibu. Diperhatikan ya Bapak Ibu filmnya. Kita lihat filmnya. Mari kita tonton sama-sama. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kecil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Coba lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Masa sih, Bu? Iya ya. Oh ya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak. Maksudnya ayah, bu bidan atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin ah. Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan, dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui
Filmnya rada macet ya Bapak Ibu. Coba saya ini loading. Terkendala jaringan mungkin ya Bapak Ibu. Nah ini ya Bu, lanjutannya. Ya, ini lancong. Nah, udah ditonton kan ya tadi Bapak Ibu filmnya? Saya mau nanya nih, apa sih yang Bapak Ibu ingat dari film tadi? Bu Lili? Oh, Bu Lala. Apa sih yang Bu Lala ingat dari film tadi? Iya, kekhawatiran pasangan suami istri ya, antara Bu Tia sama Pak Yudi ya tadi. Kalau anaknya jadi kerdil ya. Jadi kenapa 1000 hari pertama ini sangat penting? Karena 1000 hari itu adalah fase emas, fase keemasan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar memperhatikan kecukupan gizinya, gizi ibu hamil terutama, karena 1000 hari pertama itu dimulai sejak dari dalam kandungan. Nah, Bu Tia tadi kan khawatir ya kalau anaknya jadi lebih pendek, kerdil ya, atau stunting, pertumbuhannya nggak sesuai dengan anak seusianya. Nah, tapi tadi kan Pak Yudi di situ bilang nggak masalah karena mereka tinggi, jadi kemungkinan anaknya nggak bakal pendek ya. Ternyata setelah dijelaskan Bu Bidan, nah faktor penentu kecerdasan, tinggi, kesehatan itu tidak semuanya dipengaruhi oleh faktor genetik Bapak Ibu. Faktor genetik itu hanya mempengaruhi 15%. Faktor genetik itu faktor yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Nah, selanjutnya apa sih yang mempengaruhinya? Faktor luar. Faktor luar itu mempengaruhi 85%. Contohnya apa faktor luar itu Bapak Ibu? Contohnya adalah makanan yang dimakannya, asupan gizinya, itu juga menentukan Bapak Ibu. Nah, jadi apa sih dampaknya jika kekurangan gizi? Kita lihat flip chart ya Bapak Ibu. Kita lihat flip chart, bentar dulu ya. Flip chart. Nih, jadi ini Bapak Ibu dampak kekurangan gizi. Tadi kan saya sudah bilang ya Bapak Ibu, dampak kekurangan gizi itu akan berdampak sampai ia dewasa ya. Nah, ini dimulai dari dia bayi. Waktu dia bayi, dia mengalami gangguan pertumbuhan dan sering sakit. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Kemungkinan dari asupan gizi yang diserapnya. Makanya 1000 hari pertama ini amat sangat penting. Nah, selanjutnya ketika dia menuju anak-anak Bapak Ibu, tadi waktu bayinya dia mengalami keterlambatan pertumbuhan. Selain itu dia mudah sakit. Pas dia anak-anak, dia juga tingginya tidak setara dengan anak-anak yang seusianya Bapak Ibu. Kira-kira mengganggu nggak
Iyalah jelas dia mau bermain, nanti ada rasa minder atau yang lainnya karena dia tingginya tidak setara dengan teman-temannya. Itu waktu dia anak-anak. Kemudian waktu dia sekolah, kalau dia sekolah dia akan mengganggu apa Bapak Ibu? Konsentrasi belajarnya. Jelas kalau konsentrasi belajarnya aja terganggu, maka dia prestasinya di sekolah itu pasti akan menurun. Biasanya kalau prestasinya menurun, dia akan malas Bapak Ibu sekolahnya. Tuh, dari bayi udah mengalami gangguan, anak-anak mengalami gangguan, sekolah pun mengalami gangguan. Lalu saat ia sudah dewasa Bapak Ibu, dia akan mengalami gangguan ketika mencari pekerjaan. Otomatis dengan waktu dia masih saat sekolah tadi tidak konsentrasi dalam belajar, prestasi belajarnya menurun sehingga pendidikannya rendah. Nah, kalau pendidikan rendah itu pasti mempengaruhi dalam mencari pekerjaan Bapak Ibu. Dia kalau berumah tangga akan sulit memenuhi kebutuhan keluarganya, memberikan asupan gizi yang terbaik. Bayangkan Bapak Ibu kan sudah dapat nih bantuan PKH. Belikanlah uang tersebut memang untuk benar-benar kebutuhan. Contoh kalau istrinya hamil, berikanlah makanan yang bergizi, yang mengandung karbohidrat, buah-buahan, vitamin, mineral, dan sebagainya. Kenapa? Dampak 1000 hari pertama itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau dia 1000 hari pertama ini mengalami gangguan, ternyata sampai dewasa dia tetap terganggu. Iya, tetap terganggu Bapak Ibu. Tadi contohnya pas dia sekolah merasa kesulitan belajar, ternyata pas dia dewasa dia mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak karena pendidikannya rendah. Ketika dia sudah berkeluarga, tetap karena pekerjaannya tidak layak, makanya dia susah memberi nafkah kepada anak dan istrinya yang memenuhi asupan gizi. Nah, kalau bagi perempuan kenapa Bapak Ibu? Kalau bagi perempuan dia sudah berkeluarga, dia akan melahirkan anak yang berat badannya rendah atau anak yang kekurangan gizi. Nih Bapak Ibu, jadi 1000 hari pertama ini jangan disepelekan. Ini periode keemasan yang menentukan semuanya sampai anak itu dewasa Bapak Ibu, sampai anak itu berumah tangga. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan asupan gizi yang cukup untuk anak-anak kita di 1000 hari pertama kehidupannya. Karena jika 1000 hari pertama ini terganggu, ternyata nyatanya sampai dewasa dia tidak akan bisa diperbaiki Bapak Ibu. Jadi gunakanlah bantuan yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Kalau ibu hamil, usahakan untuk memeriksakan kehamilan dan membeli makanan yang mencukupi asupan gizi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, lihat flip chart ya. Flip chart yang selanjutnya. Nih. Flip chart. Flip chart. Nih flip chartnya. Flip chart pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Sudah dilihat Bapak Ibu di situ dari hamil, setelah itu nifas, bayi, dan menjadi anak-anak. Nah, dari flip chart tersebut pentingnya gizi atau makanan sehat selama 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah dimulai dari 9 bulan, dari masa kandungan, masa kehamilan sampai 9 bulan, melahirkan dan nifas. Kemudian bayi 0 sampai 6 bulan. Pas waktu bayi 0 sampai 6 bulan ini Bapak Ibu, pas dia baru melahirkan itu diberikan IMD atau inisiasi menyusui dini. Itu sangat baik karena waktu IMD itu ASI ibu itu mengandung kolostrum. Kolostrum itu banyak mengandung zat antibodi yang
sangat baik untuk kekebalan tubuh anak. Kalau anak tidak mudah sakit, otomatis anak akan bertumbuh dengan baik, Bapak Ibu. Nah, selain itu pada bayi kalau usia 0 sampai 6 bulan berikan ASI eksklusif. Setelah 6 bulan sampai 2 tahun berikan ASI dan MPASI. Nah, masa ini itu adalah masa yang rentan, Bapak Ibu. Masa yang rentan untuk ibu dan anak. Gangguan kesehatan terhadap ibu dan anak di masa ini akan mempengaruhi di masa ke depan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, Bapak Ibu jangan lupa setiap kita pertemuan Bapak Ibu harus bawa buku pintarnya. Nah, sebelum kita tutup, kita tepuk mantul dulu ya, Bapak Ibu. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Sekali lagi ya, Bapak Ibu. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.